Ya, halo, kembali lagi dengan saya Tevilus. Pada video kali ini kita akan mereview mic USB condenser dari Vivine K690. Nah, sekarang kita akan mengunboxing dan kita akan melihat apa saja yang ada di dalam box dari Vivine K690 ini. Dan ini boxnya lumayan besar ya. Oke, kita akan langsung buka saja. Dan di sini kita pertama mendapatkan ada salam hangat dari Vivine ya. Di sini ada kata ucapan terima kasih dan juga best regard dari Vivine timnya. Dan kita mendapatkan user guide manualnya yang ini sudah bahasa Inggris ya. Ini komplit banget ini. Oke, dan kita akan melihat ini di sini kita ada foamnya. Dan ini luar biasa ya. Ini aman sekali sih boxnya. Sampai dibikin pola seperti ini untuk melindungi dari mic-nya. Dan ini main course kita. Sebelum kita ke mic-nya, saya coba aksesorisnya dulu. Di sini ada kabel. Kabel kita lihat. Kabel USB Type A to Type C ya. Ini kayaknya panjangnya 2 meter. Lalu di sini ada adapter screw. Kalau misalnya kalian mau pasang ke boom arm ataupun ke stand mic, ini bisa nih pakai ini. Dan menu terakhir adalah dari mic-nya sendiri, Vivine K690. Oke, jadi ini adalah mic-nya ya. Kalau dilihat ini solid banget. Dan ini kalau dari kita lihat mic-nya itu bahannya metal. Dan ini juga stand-nya ini metal juga ya. Yang plastik itu cuman pengaturan knob untuk kencang dan longgarkan mic-nya. Jadi ini enak banget sih. Dan bisa 360 derajat. Wow. Bisa 360 derajat tanpa mengalami kendala sama sekali. Dan ini adalah kelengkapan daripada isi box-nya. Yang pertama kita dapat mic-nya, kabel USB sepanjang 2 meter, Type A to Type C. Yang ketiga ada adapter screw. Yang keempat ada user guide. Dan yang terakhir itu adalah greeting cards-nya dari Vivine Team. Dan yang paling penting kita akan mencoba performa daripada mic ini dipakai untuk vokal, keempat pattern, dan juga yang paling penting cover gitar tentunya. Mari kita tes suaranya. Oke, sebelum kita ngetes suara daripada Vivine K690, kita akan memperkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di dalam Vivine K690 dari atas ke bawah. Dan by the way, kita merekam suara ini dengan Vivine dengan gain 50% dengan mode omnidirectional. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu di bagian depan ada logo Vivine, LED lampu hijau, ada tombol mute dan juga mengatur volume kontrol daripada monitornya. Nah, jika kita menekan di sini tombol mute, maka akan bernyala merah. Artinya kita tidak bisa bicara untuk menangkap suara mic-nya. Jadi kalau kita ngomong dengan kondisi mute, tidak akan terdengar sama sekali suaranya. Jadi perhatikan ya untuk tombol yang seperti ini dan juga perhatikan indikator LED-nya. Dan di sini ada logo Vivine, bukan hanya hiasan tapi menandakan bahwa depan daripada mic itu adalah logo Vivine ini. Dan juga di sini ada knob volume monitornya dan ini sangat enak untuk kita putar-putar. Oke, itu untuk bagian depannya sangat simple, elegan banget, full black. Di bagian belakangnya di atas ada pengaturan gain daripada mic Vivine K690 ini. Jadi kita putar-putar juga, semakin besar seharusnya, dan suara ruangan semakin tertangkap. Jadi kita 50% saja. Dan yang di bagian bawah ini ada pengaturan pola patternnya. Yang paling kiri di situ ada stereo. Yang kedua dari kiri ada omni.
Yang ketiga ada cardioid, dan yang keempat ada bidirectional. Jadi semudah itu kita menggantinya. Nah, untuk di bagian belakang ini polos, hanya ada 2 knob putar, dan juga untuk knob putar dari mic dan juga tadi volume yang di bagian depan itu sangat mulus dan tidak ada, sedikit ada resisten, cuman menurut saya ini pas resistennya. Dan untuk yang knob putaran pattern ini menurut saya keras, tapi kerasnya itu untuk secure. Jadi kita nggak salah putar pattern atau kelebihan atau kekurangan atau sengaja kesenggol mengganti pola pattern yang kita inginkan. Kita akan beralih ke bagian bawah dari mic V-Fine K690 ini. Di bagian bawahnya terdapat 3 soket. Yang pertama ada USB-C, yang kedua ada screw yang nanti kita bisa pasang ke boom arm atau ke stand manapun yang kita inginkan. Yang ketiga ada jack. Untuk bagian kiri dan kanan ini sama saja, ada knob putaran untuk mengatur kekerasan daripada kita mau tilt daripada mic-nya. Jadi kalau kita semakin putar ke kanan, dia semakin berat untuk diputar. Semakin ke kiri, semakin loose. Nah, ini sudah semakin berat. Jadi saya suka settingan daripada awalnya kita putar saja ke kiri, dan dia untuk putarnya seperti ini masih bisa menahan ya berat dari mic-nya dan juga mic dari kabelnya. Nah, untuk stand-nya sendiri ini dari aluminium dan sangat kokoh ya, dan kalau saya geser seperti ini dengan sedikit ditekan, dia tidak bergeser. Kalau kita geser dengan kekuatan yang agak keras, nah dia baru bergeser. Jadi stand-nya ini sangat-sangat kokoh menurut saya. Jika digeser dengan kesenggol sedikit, dia tidak akan bergeser. Nah, sekarang kita akan melakukan testing terhadap mic V-Fine K690 ini dengan 3 pengetesan dan juga 4 mode. Yang pertama tes ngomong seperti ini, yang kedua dengan tes nyanyi dengan gitar tentunya, dan yang ketiga dengan fingerstyle. Jadi apakah memang mic V-Fine K690 ini bisa untuk semua aktivitas kita, mau Zoom meeting, mau cover, mau apapun, kita coba dengan V-Fine K690 ini. Saya memakai monitor output yang disediakan langsung oleh V-Fine K690 ini dengan output jack-nya. Dan di sini gain-nya 50%, jadi semua mode gain-nya saya akan set di 50% saja. Dan ini adalah pengetesan mode cardioid dengan gain 50%. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 dengan jarak dari mic 1 jengkal dan juga jarak dari keyboard ke mic 1 jengkal. Cek 1 2 3. Ini saya ngomongnya biasa dengan tidak usah keras-keras. Suaranya akan menjadi seperti ini dengan mode cardioid gain 50%, dan kita akan melakukan pengetesan sambil mengetik. Dan saya akan mencoba mengomong dengan sambil mengetik bagaimana suaranya. Oke, dan pengetesan ketiga kita akan lakukan dengan white noise. Kira-kira cardioid, cakupan cardioidnya sebesar apa? Oke, jadi seperti itu bagaimana cakupan cardioidnya. Kalau saya boleh ukur tadi kira-kira 100, entah 130, entah 140 derajat. Di bagian atasnya tidak terlalu kedengaran ya. Jadi kalian gunakan mic ini jangan ditodong seperti ke atas seperti ini, karena suaranya juga akan jadi kecil seperti ini. Jadi yang logo V-Fine ini kalau bisa dihadapkan langsung ke mulut kalian. Ini mode cardioid. Sekarang kita akan coba mode bidirectional. Cek 1 2 3. Nah, ini adalah mode bidirectional dengan gain 50%. Mode bidirectional dengan gain 50%. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan karakter suara atau tidak? Kalau saya mendengar dari monitor dari headphone saya ini, agak sedikit berbeda dari segi karakter suaranya. Oke, kita akan langsung saja pengetesan dengan memakai keyboard. Oke, jadi bidirectional mungkin saya reminder lagi adalah menangkap dari depan mic
dan juga belakang mic. Kiri kanannya tidak ditangkap oleh mic Vivine K690 ini. Jadi itu adalah artinya bidirectional depan dan belakang. Sekarang kita akan coba dengan white noise. Dari depan, atas, Oke, jadi seperti itu cakupan dari bidirectional Vivine K690 ini. Jelas, pada ruangan ini, pada media atau istilahnya ruang yang ini ya, atas, kiri, kanan tidak ditangkap dengan jelas oleh Vivine K690. Tetapi ketika depan dan belakang itu sudah sangat jelas kira-kira range-nya seperti ini. Oke, jadi itu bagaimana suara daripada mic Vivine K690 bidirectional. Sekarang kita akan ganti dengan mode Omni. Nah, sekarang kita ada di mode omnidirectional. Omni artinya itu dia seluruh lingkaran daripada mic ini dia tangkap. Bahkan di atas pun yang tadinya tidak terdengaran, sekarang terdengar jelas ya. Oke, jadi ini adalah mode omnidirectional dengan gain 50%. Apakah terjadi perbedaan karakter menurut kalian atau sama saja? Tapi kalau saya mendengar secara di monitor headphone saya, lebih terdengar jelas suasana ruangan dan apalagi di luar ruangan saya itu ada yang sedang berberes-beres ya. Jadi kedengaran semuanya masuk. Jadi ini semua bahkan suara kipas angin, suara kipas daripada komputer saya semuanya ketangkap. Oke, jadi kita akan coba saja dengan ketikan. Ini pengetesan kita sambil mengetik. Oke, cukup. Sekarang kita akan coba tes yang ketiga seperti biasa dengan white noise. Oke, seperti yang kalian lihat di Audacity-nya juga ini di monitor kedua saya. Untuk omnidirectional benar-benar flat. Semuanya ketangkap sama mic Vivine K690 ini dan ini benar-benar yang omnidirectional. Jadi untuk 3 mode yang kita sudah tes tadi sudah sangat baik. Sekarang kita akan melakukan pengetesan yang keempat di mode stereo. Wah, ini sih. Oke, jadi ini adalah suara dari mic Vivine K690 dengan mode stereo dengan gain 50%. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan karakter suara atau tidak? Menurut saya ini adalah juara daripada semua mode yang saya tes. Karena perbedaannya langsung seperti 3D ya, jaraknya stereo. Stereo artinya dia itu menangkap kiri dan kanan ya. Kenapa di sini tengahnya juga nangkep, kalian bisa mendengar jelas karena ini jadi seperti 3D. Kalau saya geser sedikit ke kanan, cek 1 2 3. Kalau saya geser sedikit ke kiri, suaranya juga ikut ke kiri seharusnya. Nah, jadi ini adalah pengetesan suara menggunakan mode stereo dengan gain 50% dari Vivine K690. Sekarang kita akan tes dengan keyboard. Sekarang saya ngomong di arah yang sebelah kiri karena keyboardnya sebelah kanan. Jadi mungkin kalian harus mendengarnya pakai headphone ketika kalian mendengar ini. Oke, jadi pengetesan yang ketiga kita akan melakukan dengan white noise. Kira-kira cakupan daripada stereo dari Vivine K690 ini seperti apa?
Oke, jadi seperti itu bagaimana cakupan daripada mode stereo Vivine K690. Kalau kalian perhatikan tadi, saya melihat stereo itu seperti ini. Dan di atasnya juga dia tangkap. Dan di bagian belakang untuk bagian di sini, dia itu tidak terlalu menangkap suara terlalu jelas. Jadi ini adalah pengetesan suara daripada 4 mode Vivine K690. Dan kita akan melakukan pengetesan yang tadi saya sudah katakan dengan nyanyi, dan juga dengan iringan gitar, dan juga dengan fingerstyle. Tentunya menurut saya mode yang paling cocok untuk kalian nyanyi dan juga fingerstyle. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan dengan mode stereo dengan nyanyi dan juga dengan diiringi alat musik. Kira-kira jaraknya dari mulut saya itu 2 jengkal dan kira-kira dari alat musik itu juga 2 jengkal, dan angle daripada mic-nya lebih condong ke arah tentunya yang nyanyi. Oke, kita akan coba dengan mode stereo. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main dan berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, Oke, jadi itu adalah mode stereo. Kalau kalian perhatikan, suara saya lebih condong ke kiri, sedangkan suara gitarnya lebih condong ke kanan karena perbedaan dari sumber suaranya. Sekarang kita akan bandingkan dengan mode cardioid. Sekarang kita sudah pindah ke mode cardioid. Sekarang kita akan coba dengan nyanyi dan juga dengan alat musik. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main dan berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Ya, sekarang kita akan melakukan pengetesan yang ketiga, yaitu kita akan melakukan fingerstyle dengan 2 mode, stereo dan juga cardioid. Sekarang kita akan melakukan yang pertama dengan stereo dengan jarak 2 jengkal dan juga mic lebih condong kepada gitar. Kita akan coba dengan gain 50%. Kita akan coba. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan selanjutnya, yaitu dengan cardioid dengan jarak yang sama 2 jengkal dan juga mic lebih arah condong ke gitar dan gain 50%. Kita akan coba dengan fingerstyle. Oke, jadi begitu cardioid dengan stereo dengan fingerstyle. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke tips dan trik dan juga kesimpulan dari menggunakan Vivine K690 ini. Oke, jadi itu adalah pengetesan yang kita lakukan terhadap Vivine K690 dan semua fitur kita sudah bongkar, baik secara build quality-nya dan juga tes suaranya. Mohon maaf kalau misalkan ada suara berat karena lagi packing. Nah, karena ini cardioid, jadi dia itu agak sensitif ya terhadap suara, tidak seperti mic dan dynamic yang hanya menangkap mungkin sekitar tidak sampai 1 meter daripada mic-nya. Nah, kesimpulannya untuk mic Vivine K690 ini menurut saya apakah bisa dijadikan daily driver use. Nah, kalau misalnya kita lihat pola pattern-nya, menurut saya yang akan kita sangat pakai entah Zoom meeting atau dan segala macam, itu ada 2 untuk Zoom meeting.
Yang pertama adalah cardioid, karena kita mungkin hanya single aja ya sumber suaranya dari yang pertama. Yang kedua, ada omnidirectional, jika kalian adakan meeting dan di satu ruangan, dan kalian meeting dengan tim yang lain atau lawan bicara yang lain dengan orang yang banyak pula. Maka omnidirectional akan menjadi sebuah pilihan yang sangat tepat untuk mic Vivine K690 ini. Dan juga kalau misalnya kalian kebutuhan cover, itu kalian bisa gunakan cardioid, bidirectional, dan juga stereo. Kalau unggulan saya sih stereo ya, jadi itu efek 3D-nya berasa banget. Nah, jadi kalau cardioid, kalau misalnya kalian hanya solo, kalau bidirectional kalian bisa pakai untuk misalkan ada mau duet gitu ya dengan lawan vokal kalian, dan juga stereo untuk mendapatkan efek 3D yang sangat-sangat ciamik tentunya. Dan juga kalau misalkan untuk pattern misalkan seperti kalian mau podcast atau dan segala macam, saya sarankan dengan cardioid atau bidirectional. Biasanya kan kalau kita podcast itu berhadapan ya, nah kita bisa pakai mic satu ini cukup dengan mode bidirectional, ataupun rame-rame kalian bisa gunakan untuk omnidirectional. Oke, jadi itu segala fitur dan juga manfaatnya yang pattern-pattern yang ada di dalam Vivine K690 ini. Nah, yang menjadi permasalahan utama adalah kesimpulan daripada kualitas suaranya. Nah, jadi ini saya dari tadi itu memakai monitor daripada mic Vivine K690 langsung, dan juga saya juga sempat metes di Audacity dengan memakai sound card saya Behringer UMC 404. Dan apa yang saya rasakan terhadap mic ini dibandingkan dengan mic-mic yang saya sudah tes sebelumnya, yaitu mic ini karakternya lebih ke arah treble atau lebih ke arah bright. Jadi bassnya itu sedikit kurang menurut saya, sedikit kurang punch gitu di bagian bassnya. Tapi ya untuk harga segini saya rasa itu sudah sangat kita bisa tolerir ya, dan juga nggak terlalu kentara banget gitu. Si bassnya itu nggak jadi hilang banget, nggak. Tapi karakter suara daripada mic ini lebih ke arah treble atau lebih arah bright. Mungkin dia kejarnya itu ke arah kita ngomong gitu ya. Tapi untuk tadi kalau kalian dengar untuk secara cover kita nyanyi dengan gitar dan juga tadi dengan fingerstyle, ini kalau menurut saya untuk produksi yang semi profesional dan bahkan profesional bisa dipakai banget kok. Tinggal diedit-edit dikit-dikit, kalian sudah bisa mendapatkan suara kualitas yang ajib dengan mic ini. Oke, tips untuk kalian yang ingin membeli dan juga memakai Vivine K690 ini sebagai driver daily use, yaitu kalian harus tempatkan satu spot untuk si mic Vivine K690 ini. Jadi kalian bisa tempatkan di mana yang low profile, karena ini tingginya itu kalau tadi kita lihat spesifikasinya hanya sekitar tidak sampai 30 cm. Jadi low profile banget. Dengan saya memakai zoom dengan layar monitor 24 inch, itu mic-nya tidak kelihatan, tapi kalian bisa mendapatkan suara yang kualitasnya lebih baik dari hanya mic daripada webcam-nya saja. Jadi ini mic yang serba bisa, low profile juga, dan juga enak sebagai daily driver use. Dan yang tips kedua adalah jangan sampai pada saat kalian memakai mic Vivine ini kalian pindahkan. Kenapa? Karena itu ketangkep banget suara dari kalau kalian menggeser daripada mic-nya ya. Ya. Dan kalau misalnya kalian ketuk juga di bagian stand-nya, itu akan sangat-sangat terdengar. Kalau di bagian meja sih dia tidak terlalu tangkap karena mungkin teredam dengan bahan yang ini plastik rubber. Jadi dia tidak sampai kepada si mic-nya. Tapi kalau kalian pukul daripada stand-nya, itu sangat berasa banget. Dan juga tips ketiga, kalau misalnya kalian lagi ngetik atau segala macam yang dekat dengan mic ini, kalau bisa disingkirkan juga atau agak jauh sumber suaranya. Jadi menurut saya idealnya adalah seperti ini. Mau 2 jengkal masih oke, mau 1 jengkal lebih bagus lagi. Dan saya rasa ini tidak usah pakai pop filter dan segala macamnya karena kita tidak sedekat ini. Kalau misalnya kita ngomong pa seperti ini, pa. Dan misalkan saya ngomong yang mengandung unsur baba, sangat-sangat ngepop gitu. Jadi kalau untuk jarak 1 jengkal sudah sangat cukup. Oke, jadi ini saja review dari mic Vivine K690 ini. Meskipun panjang, menurut saya ini worth it banget untuk kalian pakai dan juga beli untuk sebagai daily driver use, karena ya tidak menutup kemungkinan bahwa akan kedepannya itu
suara itu juga menjadi faktor penting dan memang sudah sangat faktor penting ya. Maksudnya kayak Zoom meeting itu tidak cukup hanya dari mic daripada webcamnya saja. Mungkin kalian merasa cukup, tapi pada saat nantinya ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ini merupakan investasi yang sangat baik untuk sekarang dan juga masa depan. Oke, jadi begitu saja mic review saya dari mic Vivine K690. Silahkan menurut kalian gimana pendapatnya terhadap suara mic Vivine K690 ini. Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu saya di video-video selanjutnya.